Tama sedikit mengangguk saat ini dan berbicara, karena Front Bencana telah memberikan kesetiaannya kepadaku, aku tentu saja tidak bisa membiarkan mereka berdua hidup lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan itu, Tama berkata kepada Wildan, "Wildan, kemarilah." Mendengar perintah Tama, tubuh Wildan segera maju secara refleks. Tama menatap mata Wildan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya menyegel kesadaran Anda karena Anda terlalu arogan dan mendominasi di Timur Tengah, berpikir bahwa dengan lebih dari 10.000 tentara di bawah komando Anda sudah tak terkalahkan, jadi kamu tidak hanya mengubur dirimu sendiri, tetapi juga mengirim 10.000 tentara di bawah komandomu ke penjara di sisi lain. Saya harap Anda telah mempelajari pelajaran Anda selama ini. Jika tidak, di masa depan, Anda memimpin tentara di Front Bencana. Cepat atau lambat Anda akan membuat kesalahan yang sama lagi." Meskipun Wildan tidak bisa mengatakan apa-apa, jauh di lubuk hatinya dia sudah merasa malu. Pada awalnya, karena dia membenci Tama yang menyebabkan 15.000 tentaranya ditangkap. Dia sangat malu di dalam hatinya, dan sekarang setelah dia disebutkan oleh Tama, dia bahkan lebih malu. Tetapi dia sama sekali tidak dapat membuat tanggapan yang substansial. Tama tidak mengatakan lebih banyak, mengulurkan tangannya, dengan jari di atas kepalanya menunjuk dengan lembut, aura kesadaran yang awalnya tersegel ditarik, langsung memulihkan kebebasan Wildan. Ini adalah pertama kalinya Wildan menyadari bahwa perasaan bernapas sendiri begitu indah. Kontrol kesadaran atas tubuhnya kembali seketika, bahkan membuatnya tidak bisa beradaptasi sekaligus. Dia menggerakkan jari-jarinya sedikit canggung, dan segera setelah itu, dia tidak bisa mengendalikan air mata seperti pegas. Dia memandang Tama dan mengambil inisiatif untuk berlutut dengan kedua lututnya, bersujud ke tanah dengan satu kepala dan tersedak, "Tuan Renza, terima kasih atas kebaikanmu. Mulai sekarang, aku akan mengikuti jejakmu dan melakukan yang terbaik untuk setia padamu." Tama mengangguk dan berkata, "Sekarang adalah waktu yang kritis untuk transformasi Front Bencana. Saya harap Anda dapat membantu Panglima tertinggi Anda dengan baik dan membantu Front Bencana menyelesaikan transformasi strategis ini sesegera mungkin." Wildan berkata tanpa ragu, "Yakinlah, Tuan Renza, bawahan Anda akan melakukan yang terbaik." Tama berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, bangun." Baru saat itulah Wildan bangkit dan berdiri di belakang Yoshua. Tama kemudian menatap Herman yang lumpuh, melangkah di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Herman, kamu membawa peti mati ke rumah keluarga Renza, dan berulang kali mengatakan bahwa kamu ingin mengubur orang tuaku ke tanah, dan juga membunuh penjaga keluargaku." Herman, penuh air mata, tersedak, "Tuan Renza, Anda mengatakan bahwa bawahan Anda tahu bahwa kejahatan itu layak dihukum mati. Anda mempertahankan hidup bawahan sampai sekarang, ini sudah merupakan anugerah di luar hukum." Tama mengangguk dan berkata, "Sekarang saatnya menggunakan orang-orang di Front Bencana. Karena Wildan telah mendapatkan kembali kebebasannya, aku tidak akan menghukummu terlalu banyak, mengampunimu sekali dan melihat penampilanmu di masa depan." Herman sangat senang dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Jangan khawatir, Tuan Renza. Kehidupan bawahanmu ini akan menjadi milikmu di masa depan." Tama memberi suara dan mengingatkan, "Tapi kamu harus ingat, kamu dan Wildan melakukan kesalahan yang sama. Kamu terlalu percaya diri, yakin bahwa kamu sudah tak tertandingi, atau front kataklismik sudah tak tertandingi. Tetapi pada kenyataannya, dunia ini penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan Anda tidak tahu berapa banyak. Bahkan saya tidak berani dengan sombong berpikir bahwa saya tidak terkalahkan. Jadi ke depan harus belajar. Ingat, jangan sombong seperti dulu." Herman dan Wildan berbicara hampir bersamaan. "Terima kasih, Tuan Renza, atas kebaikan Anda. Bawahanmu mengerti." Melihat bahwa Herman sungguh-sungguh bertobat, Tama mengangguk puas dan mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, lalu membaginya menjadi dua dan menyerahkan setengahnya kepada Wildan dan berkata,
kamu memasukkan setengah pil ini ke dalam mulut Herman, dan luka-lukanya akan segera sembuh. Semua orang, termasuk Yoshua, tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Tama. Sebelumnya di Gunung DR, Tama telah menggunakan aura spiritualnya untuk memperbaiki meridian Yoshua. Saat itu, Yoshua mengerti dalam hatinya bahwa Tama adalah orang dengan kemampuan ilahi yang hebat. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa sistem energi di tubuh Tama sudah sangat berbeda dari sistem energi seorang seniman bela diri. Karena itu, dia dapat menggunakan energi yang lebih tinggi itu untuk memperbaiki meridian Yoshua yang sudah rusak secara permanen. Anggota front kataklismik lainnya mungkin menebak logika ini, jadi mereka semua berpikir bahwa Tama harus memperlakukan Herman dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan Yoshua terakhir kali. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kali ini, Tama akan mengeluarkan pil untuk mengobati Herman. Apalagi pil ini sebenarnya hanya setengah pil. Semua orang bertanya pada diri sendiri pertanyaan di dalam hati mereka, obat apa yang hanya diperlukan setengahnya untuk menyembuhkan seorang seniman bela diri bintang 6 yang terluka parah? Meskipun Wildan juga kagum, dia tetap mengikuti instruksi Tama dan memasukkan setengah dari pil peremajaan itu ke dalam mulut Herman. Yang mengejutkan Herman, meskipun pil itu padat, pil itu meleleh di mulutnya, tidak ada jejak yang bisa ditemukan, dan benar-benar berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke tenggorokannya sampai ke perutnya. Segera setelah itu, kekuatan obat mulai menyebar dengan cepat ke anggota tubuhnya. Selanjutnya, anggota tubuhnya yang awalnya tidak sadar, mulai gatal dan memanas, dan bahkan samar-samar beberapa kram. Dia secara tidak sadar ingin meluruskan kakinya untuk melawan kram, tidak mengharapkan sedikit kekuatan pada kaki. Orang itu berdiri dari kursi. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua jenderal front kataklismik. Tidak ada yang menyangka bahwa semua pil yang dikeluarkan Tama akan memiliki efek yang begitu kuat. Herman bahkan lebih terkejut, tanpa sadar menggerakkan anggota tubuhnya dan menemukan bahwa mereka telah pulih sepenuhnya. Mau tak mau berseru, aku benar-benar memulihkan semua meridianku juga. Yoshua dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak bisa tidak kagum dalam hatinya. Saya pikir Tuan Renza telah menguasai tingkat energi misterius yang lebih tinggi. Tapi aku tidak menyangka bahkan pil yang dia ambil dengan santai akan memiliki energi yang tak terbayangkan. Ini terlalu kuat. Herman juga sangat terkejut saat ini, dan memikirkan kembali penampilannya yang mementingkan diri sendiri dan arogan di depan Tama. Dia bahkan lebih malu di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Tama, seperti cahaya kunang-kunang dan kemuliaan bulan putih. Tama dapat menyelamatkan hidupnya, dan bahkan menyembuhkan lukanya secara instan. Ini sudah merupakan hadiah yang bagus untuknya. Jadi, dia buru-buru berlutut di tanah, dengan menyesal berkata, Tuan Renza, Anda memaafkan bawahan Anda terlepas dari kecurigaan masa lalu, dan juga membantu menyembuhkan luka saya. Bawahan Anda bersyukur, mulai hari ini, jika bawahan ini memiliki setengah kesetiaan dan rasa tidak hormat kepada Tuan Renza, saya ingin mati tanpa tempat pemakaman. Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda memang harus berterima kasih kepada saya, karena pil peremajaan setengah yang baru saja saya berikan ini akan mengambil setidaknya beberapa miliar RMB di lelang yang akan datang dalam waktu dekat. Kata-kata ringan Tama membuat anggota front kataklismik yang hadir merasa seperti disambar petir. Bahkan Yoshua takut konyol. Setengah pil bernilai setidaknya beberapa miliar RMB. Pada awalnya, Yoshua berpikir itu agak tidak mungkin. Tetapi ketika dia memikirkan efek ajaib dari pil itu, apa itu miliaran? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.